Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Untuk setiap orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, untuk komunitas kami sebagai gereja. Pada saat ini ketika kami akan menyimak, membaca bagian dari firman-Mu, Tuhan yang menolong kami, memberi pemahaman yang baik, yang benar. Sehingga dengan demikian memudahkan kami untuk melakukannya. Kami percaya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus juga menyertai anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan bagian demi bagian firman-Mu. Dan kami menanggapinya dengan mazmur. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikannya dalam bentuk khotbah, biarlah Engkau yang menyertai. Sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya
Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Bacaan kedua dari surat Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenankanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada minggu hari ini terambil dari Matius 18. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Dalam era digital, ada dua hal yang menarik. Minimal, itulah yang saya amati. Pertama, dengan perangkat gawai atau gadget, orang cenderung hidup asik dengan perangkatnya. Konon katanya negara kita Indonesia menduduki peringkat yang tinggi dalam jam untuk orang berselancar di internet. Saudara-saudara, katanya era sekarang disebut dengan generasi merunduk. Bukan tunduk untuk berdoa, tetapi menunduk, menatap dan memainkan gawai, handphone, laptop, tab, dan seterusnya. Masa bodoh dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, apakah benar generasi menunduk ini adalah orang-orang yang tidak mau tahu dengan lingkungannya? Ternyata tidak juga. Kita kenal dengan istilah kepo. Apa itu kepo? Rasa ingin tahu yang berlebihan. Rasa ingin tahu tentang kepentingan orang atau urusan orang lain. Ini sebuah paradoks. Satu pihak, teknologi mendorong kita untuk hidup semakin individual. Di lain pihak, teknologi yang sama digunakan untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang kelewat batas. Dalam era modern atau orang mengatakan ini postmodern, budaya individualisme semakin menguat, tak terelakkan. Sebagaimana kita tahu bahwa kita tidak mau diganggu orang lain. Kita juga tidak mau mengusik kehidupan orang lain. Sehingga tema tentang menegur kesalahan terasa kurang pas. Yang penting kan urus diri sendiri atau keluarga sendiri. Jangan mengurusi orang lain. Mereka yang salah kan sudah ada dan sudah jelas sanksi hukum. Ada pihak yang berwenang yang menangani. Bukan kita. Begitu kira-kira yang sering kita hadapi bersama. Saudara-saudara, kebalikan dengan itu justru tren yang membarengi individualisme ini adalah budaya kepo itu. Yang ingin menelanjangi kehidupan orang lain. Apalagi orang itu adalah pesohor atau public figure. Banyak kabar burung berseliweran melalui gadget kita. Konon ini khas Indonesia katanya. Siaran televisi dan portal-portal media dijejali dengan rumor, dengan gosip, cerita-cerita aib, perselingkuhan, dan semacamnya. Bayangkan, kalau hal yang seperti ini menjadi konsumsi masyarakat kita setiap hari, masuk dalam ruang keluarga kita, apa yang akan terjadi? Mentalitas bangsa seperti apa? Anda bisa membayangkannya. Saudara-saudara, rasa ingin menelanjangi aib dan kesalahan orang lain ini merembes juga dalam kehidupan rohani. Channel YouTube, TikTok, dan lain sebagainya dipakai untuk mencela, menghakimi,
pandangan atau ajaran yang dianggapnya keliru dan sesat. Kalau Anda mengikuti, rame. Ada banyak ajaran, ada banyak pemahaman yang mungkin berbeda, dan orang mempergunakan gadget itu untuk saling menyerang, bukan menegur dengan baik. Saudara-saudara, antara tidak mau peduli, hidup individualis, dan ingin tahu yang berlebihan, yang menjurus pada penghakiman. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kepedulian, tentang teguran yang memulihkan. Yesus memberi pengajaran kepada para pengikutnya dulu, para murid. Saya yakin ini pun sangat relevan untuk kita pada masa kini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, mengikutnya, bertanggung jawab. Bukan hanya pada urusan imannya sendiri. Bukan hanya pada keluarganya sendiri. Tetapi terhadap semua orang percaya, terhadap saudara-saudara seiman. Jadi, tidak ada istilah kesalahanmu dan dosamu tidak ada urusannya dengan diriku. Saudara-saudara, benar bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kita harus mempertanggungjawabkan itu. Namun Allah menghadirkan kita sebagai komunitas orang percaya untuk saling mengingatkan, saling membangun, menjaga dan memulihkan. Salah satunya adalah menegur. Kalau ada saudara seiman yang melakukan dosa atau kesalahan. Bicara tentang menegur. Ini bukan perkara yang mudah. Oleh karena bukan perkara yang mudah, seringkali orang mengatakan, biarlah waktu nanti yang akan menyelesaikannya. Kita diamkan saja. Yakinkah dengan mendiamkan bahwa waktu akan menyelesaikannya? Kita bisa lihat kehidupan nyata. Alih-alih menyelesaikan, yang terjadi adalah justru menimbun bom waktu yang setiap saat akan meledak. Saudara-saudara, teguran bukan perkara mudah, iya. Sebab pada dasarnya setiap orang yang ditegur akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Anda ketika melakukan kesalahan, seorang ayah misalnya, diingatkan oleh anak, rasanya ada sesuatu yang tidak nyaman. Kamu anak baru kemarin. Saudara, sebagaimana orang tidak mudah untuk menerima teguran, demikian juga orang tidak mudah untuk memberi teguran, khususnya yang membangkitkan kembali, membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Yesus memahami, memang benar, tidak mudah. Tetapi justru hal ini harus dilakukan sebagai tanda komunitas yang saling mengasihi. Tidak membiarkan saudaranya terjebak dalam dosa yang dapat menghancurkan dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Dalam ketidakmudahan inilah Yesus memberikan petunjuk dengan sangat rinci. Beberapa langkah dalam proses pendamaian ini mencerminkan praktik yang memang sudah ada dalam tradisi perjanjian lama. Tradisi orang
orang Yahudi pada waktu itu yang terekam dalam Imamat 19 ayat 17, 18 dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saya ingin kita mencermati kata tegurlah sesuai tema kita. Kata ini kata perintah imperatif yang berasal dari kata elekson. Saudara-saudara, elekson ini dalam perkataan Yesus berarti menegur dengan, bukan dengan nada mencela. Lebih pas dikatakan kalimat ini diterjemahkan dengan yakinkanlah dia, dalam arti jelaskanlah duduk perkara dosanya itu. Maksudnya bukan mencela, bukan menghakimi dan memarahi saudaranya yang berbuat dosa itu. Bukan. Bukan juga menunjukkan aib dan kesalahan orang lain agar dirinya terlihat sebagai orang yang lebih saleh, yang lebih benar. Kan ada banyak ya. Orang menuding, menunjuk kesalahan, mencela orang lain supaya apa? Wah, dirinya hebat, bersih, saleh. Bukan itu. Kalau yang seperti ini, sama seperti orang-orang Farisi itu. Saudara-saudara, teguran yang dimaksud adalah menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu keliru. Tujuan teguran itu bukan penghukuman, tetapi agar ia sadar. Agar orang tersebut berbalik dan baik kembali dengan komunitas, dengan kehidupan jemaatnya. Lalu, bagaimana kalau ditanya orang tersebut terus ngeyel, memungkiri dan tidak mengakuinya, tidak terima, tidak mau tahu dengan kesalahan yang dilakukannya? Yesus menjelaskan proses selanjutnya. Bila saudara yang berdosa itu tidak dapat diyakinkan akan kesalahannya oleh satu orang saja, oleh Anda misalnya, maka perlu dipanggil 1-2 orang lagi untuk menambah kesaksian yang membantu menyadarkan. Sekali lagi, dalam frame, dalam kerangka membantu menyadarkan. Jadi penambahan orang itu bukan dimaksud untuk menekan, untuk memojokkan si pendosa itu. Petunjuk ini sesuai dengan peraturan dan saksi-saksi dalam proses peradilan. Dalam Ulangan 19 ayat 15 itu dijelaskan. Nah, meski demikian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan dalam tata cara pengadilan hukum, melainkan adalah upaya pendamaian dan penerimaan kembali secara persaudaraan, secara kekeluargaan. Saudara-saudara, bisa terjadi bahwa si pendosa, orang yang melakukan kesalahan itu tetap ngeyel. Mungkin ada dalam kehidupan jemaat saudara orang yang seperti ini, tidak mengakui, tidak mau menyadari dosanya. Lalu bagaimana? Bila saudara itu tidak juga mau mengakui kesalahannya, maka permasalahannya dibawa dalam komunitas orang percaya. Dalam hal ini disebut bawa ke eklesia, jemaat setempat. Saudara-saudara, artinya jelas bukan diperhadapkan dengan di depan ruang ibadah, diumumkan dosanya, pelanggarannya. Oh, bukan itu. Bukan demikian. Bisa jadi yang dimaksud adalah diserahkan kepada jemaat, yaitu kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam komunitas lokal jemaat itu.
tua-tua misalnya, secara bersama-sama, secara komprehensif, untuk dengan lengkap menyadarkan kembali, membantu orang tersebut untuk menyadari kesalahan dan dosanya itu. Sekali lagi, dalam lingkup jemaat pun tujuannya bukan mengucilkan, bukan memojokkan orang yang berdosa itu, melainkan untuk meyakinkan bahwa tindakannya itu salah. Dan mereka siap menerima kembali berdasarkan pengakuan dan pertobatannya itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang terjadi kalau sampai sejauh itu pun orang ini memungkiri, tidak mengakui kesalahannya? Tuhan mengatakan, dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 17b. Saudara-saudara, yang bersalah juga tidak bisa menolak untuk disadarkan. Dan ia bersikeras tidak mengakui dosanya, baik di depan para murid, jemaat, atau bahkan Allah sendiri. Disinilah setiap anggota jemaat mesti memandangnya, saudara itu yang telah melakukan dosa itu, sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini terasa keras dan mengejutkan. Namun kita tidak boleh melepaskannya dari keprihatinan Tuhan Yesus kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Matius sendiri adalah seorang pemungut cukai. Yesus justru bergaul dengan mereka, pemungut cukai, para pendosa, dan menawarkan kepada mereka untuk pemulihan, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jadi, ketika Yesus mengatakan bahwa mereka yang berdosa dan tidak mau mengakui kesalahannya sebagai pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah, bukan berarti kita harus membencinya. Melainkan ini adalah sebuah tantangan buat kita, Anda dan saya. Jika saja Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti ajarannya, dapat memenangkan pemungut cukai menjadi muridnya. Saya ingatkan sekali lagi, salah satunya Matius yang menulis Injil ini. Demikian pula dengan gereja. Gereja harus selalu terbuka, bahkan merangkul mereka yang berdosa. Lihat bagaimana Yesus meraih kembali pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tujuan dan cara yang Yesus lakukan saling melengkapi. Tujuannya agar orang yang berdosa sadar dan dapat kembali pada jalan Tuhan. Caranya, Yesus datang, mengajak makan, menerimanya dengan tangan terbuka. Bagaimana cara kita menegur? Saudara-saudara, buatlah orang yang berdosa itu tidak merasa terancam, tidak dipojokkan. Lihat juga kondisi dan tempat kita bicara. Apakah dia tidak sedang dipermalukan dengan tindakan kita, dengan ucapan kita? Bahasa apa yang kita gunakan? Dan intonasi yang seperti apa yang kita pilih? Kadang-kadang saya percaya, maksud kita baik terhadap orang ini, supaya ia kembali pada jalan Tuhan, pada persekutuan. Tetapi cara kita seringkali tidak pas. Kita emosional, kita membentak, kita berdiri seperti orang yang paling benar. Dan
gilirannya dia menjadi terancam. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meraih mereka. Tujuannya adalah bukan untuk mengucilkan. Marilah kita boleh memanfaatkan waktu yang ada. Ketika ada orang yang betul-betul keliru dalam hidupnya, kita menjadi teman untuk mengingatkan, memulihkan mereka. Gereja menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang yang berdosa yang mau kembali. Tidak semestinya terus dicurigai. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin.